AC Milan, Fikayo Tomori, menegaskan bahwa timnya sudah dalam kondisi siap tempur dan penuh motivasi untuk menghadapi Feyenoord di leg kedua babak playoff sistem gugur Liga Champions. Rossoneri akan menjamu tim asal Belanda itu di San Siro dengan misi wajib menang, setelah menelan kekalahan tipis 1-0 pada pertemuan pertama di Rotterdam. Kami harus memasuki lapangan dengan sikap yang benar dan semangat juang yang sama seperti yang selalu kami miliki, ujar Tomori dalam konferensi pers yang dikutip dari Milan News. Leg pertama memang tidak berjalan sesuai rencana, tapi sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan, menang dengan selisih 2 gol. Kami siap dan sangat termotivasi untuk melakukannya. Kepercayaan diri di tengah tekanan. AC Milan memang menghadapi tekanan besar, mengingat mereka harus tampil sempurna di hadapan pendukung sendiri untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Namun, Tomori menegaskan bahwa atmosfer San Siro dan dorongan dari supporter akan menjadi kekuatan tambahan. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk para penggemar. Kami ingin memberi mereka malam yang berkesan dan hasil yang membanggakan, tambah bek asal Inggris tersebut. Kehadiran pemain baru yang membawa dampak positif. Dalam kesempatan yang sama, Tomori juga berbicara tentang kehadiran rekrutan anyar, Kyle Walker, yang bergabung pada bursa transfer Januari lalu. Saya dan Kyle sudah sering berbicara bahkan sebelum dia datang ke Milan. Kehadirannya membawa ketenangan dan pengalaman luar biasa ke dalam tim ini. Semua orang menghormatinya, dan saat dia bicara, kami mendengarkan karena kami tahu dia adalah pemain dengan segudang pengalaman dan trofi, jelas Tomori. Meski berbeda karakter dengan legenda Milan, Zlatan Ibrahimovic, Tomori menilai Walker memiliki caranya sendiri untuk memengaruhi tim. Dia memang tidak seperti Ibra yang penuh ekspresi dan karisma. Kyle punya pendekatan berbeda, tapi pengaruhnya tetap terasa kuat. Sejak bergabung, dia sudah menunjukkan profesionalisme dan kualitas yang luar biasa di dalam dan luar lapangan, pungkas Tomori. AC Milan kini tinggal selangkah lagi menuju babak 16 besar. Dengan tekad, semangat, dan tambahan energi baru dalam tim, Rossoneri bertekad memberikan segalanya di laga penentuan di San Siro. Real Madrid akan menghadapi laga krusial pada tengah pekan ini saat menjamu Manchester City di leg kedua babak playoff Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis, 20/2, dini hari WIB. Los Blancos berada dalam posisi yang sedikit lebih nyaman setelah meraih kemenangan 3-2 pada leg pertama di Etihad Stadium. Dengan hasil tersebut, Madrid hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Meski unggul secara agregat, pelatih Carlo Ancelotti tetap meminta anak asuhnya untuk tidak terlena. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan tampil dengan intensitas yang sama seperti di pertemuan pertama. Ancelotti ingatkan pemain untuk tetap waspada. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Ancelotti menegaskan bahwa keunggulan tipis ini tidak boleh membuat timnya kehilangan konsentrasi. Secara psikologis, ini adalah tantangan besar yang harus kami kelola. Anda bisa saja mengatakan kepada para pemain untuk menganggap skor masih 0-0, tetapi kenyataannya tidak begitu. Kami memang unggul setelah mencetak 3 gol dan mereka 2 gol, dan fakta ini tidak bisa diabaikan, ujar Ancelotti seperti dikutip dari laman resmi klub. Pelatih asal Italia tersebut menambahkan bahwa sikap dan pendekatan tim akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan nanti. Fokus pada permainan, bukan kalkulasi skor. Ancelotti meminta para pemainnya untuk tidak terjebak dalam perhitungan skor dan hanya fokus pada permainan. Ia ingin Madrid kembali tampil agresif dan disiplin, sebagaimana yang mereka tunjukkan di leg pertama. Yang bisa kami ubah adalah bagaimana kami mendekati pertandingan. Target kami adalah memainkan laga dengan intensitas dan determinasi yang sama seperti pekan lalu. Kami tidak boleh bermain bertahan hanya karena memiliki keunggulan. Jika kami melakukan itu, kami akan menghadapi masalah, tegasnya. Dengan dukungan penuh dari para pendukung di Santiago Bernabeu dan modal kemenangan pada leg pertama, Real Madrid akan berusaha mengamankan tiket ke babak 16 besar. Namun, mereka juga harus mewaspadai potensi kejutan dari Manchester City yang dikenal memiliki serangan berbahaya dan pengalaman di panggung Eropa. Berikutnya kabar terbaru datang dari Arsenal. Arsenal tengah berusaha menyalip Liverpool dalam perburuan gelar Premier League pertama mereka dalam 21 tahun. Namun, ambisi The Gunners mendapat pukulan telak setelah bintang utama mereka, Bukayo Saka, dipastikan absen hingga Maret akibat operasi hamstring.
Meskipun Arsenal dapat mencari pengganti di bursa transfer Januari, ada opsi lain yang lebih menarik, mempercayakan panggung utama kepada Ethan Chidiebere Nwaneri. Pemain berusia 17 tahun ini mulai mencuri perhatian sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa. Perjalanan karir Ethan Nwaneri, lahir di London dari orang tua berdarah Nigeria, Nwaneri telah menjadi bagian dari Akademi Arsenal sejak usia 8 tahun. Bakat luar biasanya terlihat sejak dini, pada usia 14 tahun, ia sudah bermain untuk tim U18, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menembus level U21. Pada tanggal 18 September tahun 2022, dunia mengenal namanya saat ia mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang tampil di Premier League. Saat itu, Nwaneri berusia 15 tahun dan 181 hari ketika masuk menggantikan Fabio Vieira dalam kemenangan Arsenal atas Brentford, memecahkan rekor yang bertahan sejak 1964. Musim 2023/24 menjadi panggung unjuk gigi bagi Nwaneri. Bermain di Premier League 2, ia mencetak 10 gol dan 3 assist dalam 13 laga, statistik impresif yang membuatnya semakin dekat dengan tim utama. Kesempatan emas akhirnya tiba, pada tanggal 25 September tahun 2024, ia menjalani debut penuh saat Arsenal menghadapi Bolton Wanderers. Tak berhenti di situ, ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 di EFL Cup, menegaskan bahwa ia siap untuk level yang lebih tinggi. Dengan absennya Saka, Arsenal kini punya pilihan, memburu pemain baru atau memberikan panggung kepada Nwaneri. Jika diberi kesempatan, tak menutup kemungkinan remaja berbakat ini akan menjadi bintang kejutan dalam perjalanan Arsenal menuju gelar yang telah lama mereka nantikan. Santiago Gimenez cetak gol kilat ke gawang mantan klub. Tapi AC Milan tersingkir dari Liga Champions. Santiago Gimenez mencatatkan sejarah dalam pertandingan leg kedua babak play-off Liga Champions 2024/2025. Striker AC Milan itu mencetak gol kilat ke gawang mantan klubnya, Feyenoord, hanya dalam waktu 36 detik setelah kick-off di San Siro. Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025, dini hari WIB. Gol tersebut lahir dari sundulan akurat Gimenez yang memanfaatkan umpan matang Malik Thiaw. Namun, kegembiraan Milan tidak bertahan lama. Petaka datang setelah Theo Hernandez diganjar kartu merah, membuat Feyenoord semakin percaya diri untuk membalikkan keadaan. Tim tamu akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dan mengunci kemenangan agregat 2-1, sekaligus memastikan langkah mereka ke fase berikutnya. Bagi Gimenez, gol ini menjadi momen bersejarah sekaligus emosional. Ia tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol ke gawang mantan klub dalam satu musim yang sama. Meski berhasil menjebol gawang Feyenoord, pemain asal Meksiko itu memilih untuk tidak merayakan golnya secara berlebihan sebagai bentuk penghormatan kepada klub yang membesarkan namanya. Sayangnya, meski tampil gemilang, gol Gimenez tak cukup untuk menyelamatkan AC Milan dari mimpi buruk tersingkir lebih awal di Liga Champions musim ini. Juventus kembali beraksi di Liga Champions dengan membawa misi penting saat bertandang ke markas PSV Eindhoven di Philips Stadion pada Kamis 20/2 dini hari WIB. Mengantongi kemenangan 2-1 di leg pertama, I Bianconeri memiliki sedikit keuntungan, tetapi pelatih Thiago Motta menegaskan timnya tetap mengincar kemenangan. Pada pertemuan sebelumnya di Allianz Stadium, Turin, Weston McKennie membuka keunggulan Juventus sebelum Ivan Perisic menyamakan kedudukan. Namun, Samuel Mbamula muncul sebagai pahlawan dengan gol penentu kemenangan bagi si Nyonya tua. Modal positif dari Derby d'Italia, Juventus datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka meraih 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan bergengsi 1-0 atas Inter Milan dalam Derby d'Italia akhir pekan lalu. Hasil tersebut semakin memperkuat mental bertanding Juventus menjelang duel kontra PSV. Meskipun hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak 16 besar, Thiago Motta menegaskan bahwa Juventus tetap membidik kemenangan. Manchester United tengah berada dalam kondisi genting di Premier League 2024/2025. Klub berjuluk Setan Merah ini terperosok ke posisi ke-15 klasemen, dengan bayang-bayang degradasi semakin nyata. Pelatihmu, Ruben Amorim, tak menampik bahwa situasi timnya saat ini sangat jauh dari harapan. Hasil buruk yang terus menghantui membuat mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Lebih besar dari, kami harus mengakui bahwa kami berada dalam situasi yang sangat sulit, dengan banyak catatan buruk, ujar Amorim.
Meski demikian, pelatih asal Portugal itu tetap menyimpan secercah harapan untuk memperbaiki keadaan, meski ia sadar tantangan yang dihadapi sangat besar. Rio Ferdinand, hanya satu laga yang bisa dimenangkan. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, juga turut angkat bicara mengenai keterpurukan mantan klubnya. Menurutnya, kondisimu saat ini sangat mengkhawatirkan, dan ia pesimistis tim bisa keluar dari krisis ini dengan mudah. Lebih besar dari, saya melihat situasi ini sangat buruk. Jika melihat jadwal yang tersisa, mungkin hanya ada satu laga yang bisa dimenangkan, yaitu melawan Leicester City, kata Ferdinand. Saat ini, Mo baru mengumpulkan 29 poin, angka yang masih jauh dari batas aman 40 poin, patokan yang sering dianggap cukup untuk menghindari degradasi. Jika tren buruk ini terus berlanjut, skenario terburuk bisa menjadi kenyataan bagi klub yang pernah mendominasi Inggris di era Sir Alex Ferguson. Dengan waktu yang semakin menipis, mampukah Ruben Amorim membawa Manchester United keluar dari krisis dan menghindari mimpi buruk degradasi? Tottenham Hotspur tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk merekrut bintang muda Inggris, Jamie Gittens, dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer sekitar 80 juta pound. Manajer Ange Postecoglou berupaya memperkuat lini serang timnya setelah musim yang mengecewakan, di mana mereka hanya mengandalkan harapan di Liga Eropa. Saat ini, Tottenham berada di posisi ke-12 klasemen Premier League. Meskipun berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Manchester United akhir pekan lalu. Namun, mereka telah tersingkir dari Carabao Cup dan Piala FA setelah 2 kekalahan dalam 1 pekan. Ketua klub, Daniel Levy, dikabarkan siap mengeluarkan dana besar pada musim panas mendatang, termasuk mempertimbangkan transfer permanen Mathys Tel yang sebelumnya dipinjam dari Bayern Munich. Jamie Gittens, 20 tahun, telah mencatatkan 91 penampilan untuk tim utama Borussia Dortmund sejak bergabung dari Akademi Manchester City pada 2018. Dia juga pernah bermain untuk Reading dan Chelsea sebelum pindah ke Jerman, di mana karirnya kembali bersinar. Musim ini, Gittens menjadi pemain reguler di bawah asuhan Niko Kovac, dengan mencetak 11 gol dalam 33 penampilan. Selain Tottenham, Arsenal, Manchester United, dan Chelsea juga menunjukkan minat terhadap pemain sayap kiri ini. Dortmund saat ini berada di peringkat ke-11 Bundesliga, dan mungkin terpaksa menjual aset berharga mereka jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Langkah ini mengikuti jejak pemain seperti Erling Haaland dan Jude Bellingham yang sebelumnya meninggalkan Dortmund untuk mengembangkan karir mereka. Selain Gittens, Tottenham juga mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka. Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain menjadi salah satu target potensial, dengan kemungkinan peminjaman hingga akhir musim. Namun, persaingan ketat dengan klub-klub lain dapat mempengaruhi peluang Tottenham dalam mengamankan jasa pemain-pemain incaran mereka. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Mike Maignan mengenai perpanjangan kontrak baru yang akan mengikatnya hingga musim panas 2028. Jika kesepakatan ini difinalisasi, kiper asal Prancis tersebut akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Rossoneri. Menurut laporan dari pakar bursa transfer Matteo Moretto, Maignan telah menyetujui kontrak baru dengan gaji pokok sekitar 5 juta euro per musim, jumlah yang setara dengan bintang Milan lainnya seperti Christian Pulisic dan Theo Hernandez. Saat ini, Rafael Leao masih menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Kontrak Maignan sebelumnya akan habis pada musim panas 2026, yang berarti Milan harus segera mengamankan masa depannya sebelum ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Jika kesepakatan ini tidak segera ditandatangani, Maignan bisa menjadi incaran klub-klub besar Eropa lainnya. Moretto juga melaporkan bahwa Milan, Maignan, dan agen sang pemain akan menggelar pertemuan lagi dalam beberapa minggu ke depan untuk merampungkan detail terakhir dari perpanjangan kontrak ini. Di sisi lain, Milan juga tengah berusaha memperpanjang kontrak Theo Hernandez, tetapi negosiasi dengan bek kiri Prancis itu disebut berjalan lebih rumit. Penampilannya yang konsisten serta ketertarikan dari klub-klub besar Eropa membuat situasi ini lebih sulit bagi Milan. Dengan memastikan Maignan tetap bertahan, Milan menunjukkan keseriusan mereka dalam mempertahankan pilar utama tim untuk terus bersaing di level tertinggi. Kini, fokus mereka adalah menyelesaikan negosiasi dengan Theo sebelum menghadapi musim baru. Real Madrid mengalami salah satu malam terbaiknya musim ini pada hari Rabu saat mereka secara meyakinkan mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 di Santiago Bernabeu.
Kemenangan ini memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions setelah menang agregat 6-3 dalam pertandingan play-off melawan juara bertahan Liga Primer. Menurut Diario AS, pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan yang ditunjukkan oleh timnya. Kami bermain sangat baik. Pertandingan ini komplit, terutama dalam bertahan. Pertandingan ini berjalan dengan baik. Kami ingin melakukannya dengan cara itu. Kami ingin mengulang hal-hal baik dari leg pertama. Kami menguasai bola lawan dengan baik. Dan kemudian ketika Anda melakukannya, kualitasnya terlihat. Pertandingan ini bagus. Mereka telah belajar apa yang harus dilakukan dengan sangat baik. Pertandingan ini memperkuat kami. Kami telah mengeluarkan versi terbaik kami. Ancelotti memberikan pujian khusus untuk pemain terbaik pertandingan Kylian Mbappe, yang mencetak hat-trick keduanya untuk Real Madrid saat melawan Man City, dan yang pertama di Bernabeu. Ada hal yang paling membanggakan, yaitu Mbappe. Semua orang mengharapkan hat-trick ini dan itu telah terjadi. Dia bukan satu-satunya. Kami memiliki banyak pemain yang membuat perbedaan, dan mereka menandainya dengan kerja kolektif. Madrid kini dapat menantikan pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Mereka akan menghadapi Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen di babak berikutnya, dengan pengundian akan dilakukan Jumat mendatang. Ancelotti ditanya tentang pilihannya di antara kedua tim, tetapi ia mengakui bahwa ia tidak memiliki pilihan, karena ia yakin timnya akan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalan mereka.